Ya. Romo mau tanya, inkulturasi yang dimaksud apakah sama pengertiannya jika dibilang masuk ke dalam budaya setempat kita dengan memaknai budaya setempat itu, atau membaca budaya tersebut dalam dasar iman gereja, sehingga cara-cara budaya setempat dipakai atau dibaca dalam iman gereja. Oke. Jadi ya kalau kita membaca dari Gaudium et Spes, seperti yang saya tegaskan tadi, bahwa pertama soal inkulturasi itu bukan sekedar liturgi. Itu dulu. Solidaritas, perjumpaan dengan orang lain, perjumpaan dengan umat. Ketika saya masuk di sini sebenarnya, itu saya sudah berinkulturasi. Karena di sana terjadi proses perjumpaan, mulai dari bahasa mereka, kebiasaan mereka, itu sudah inkulturasi. Tetapi, jadi inkulturasi itu bukan berarti kita pribadi ini masuk ke dalam kebudayaan, tetapi ajaran gereja, dogma gereja yang masuk dan merasuki kebudayaan. Karena kalau kita masuk dan membaca, menganalisa kebudayaan, maka itu yang terjadi. Terjadi profanisasi kalau di tingkat liturgi. Profanisasi ajaran-ajaran gereja. Padahal Gaudium et Spes tidak mengajarkan demikian. Dan tidak ada profanisasi. Masuk dan menanamkan ajaran gereja di situ, baru kita mulai menerangi. Menjelaskan ini loh, ajaran gereja tentang budaya kalian itu seperti ini. Bukan menghakimi atau mempersalahkan. Tetapi bagaimana menempatkan posisi ajaran gereja itu sebagai penerang, sebagai pencerah atas kebudayaan yang dihidupi. Jadi bukan semata-mata kemudian demi penghargaan, demi penghormatan, lalu kita sudah misa ini misa inkulturasi. Padahal itu bukan inkulturasi. Misa, tapi kita selalu sebut misa inkulturasi, mulailah mengenakan pakaian adat. Padahal itu bukan maksudnya. Sekarang pertanyaannya, kalau begitu mau enggak orang Papua pastor Papua menggunakan koteka? Kalau kita mengatakan inkulturasi adalah masuk ke dalam budaya, hidup seperti budaya mereka, dan menggunakan apa yang menjadi identitas kebudayaan mereka. Tidak. Tetapi inkulturasi adalah masuknya ajaran gereja untuk mempertegas identitas gereja di tengah budaya itu, artinya tanpa mengubah, hanya menerangi konsep pemahaman mereka dalam terang iman gereja. Kalau akhirnya misalnya kita di Papua hanya karena inkulturasi, pastornya pakai koteka saat misa, mau enggak? Nah, itu. Karena kalau itu hanya disebut soal liturgi. Jadi inkulturasi itu memiliki makna. Saya lebih melihat inkulturasi adalah perjumpaan. Perjumpaan iman gereja dengan pola pikir, mentalitas kehidupan masyarakat tertentu. Dan di situ ajaran-ajaran gereja yang kemudian kita mainkan dalam tanda petik untuk mencerahkan, atau dalam bahasa sekarang mencuci otak. Nah, begitu loh. Dalam pengertian itu. Itu, saya kira itu, bro. Ya, baik. Terima kasih Bapak Tuan atas penjelasannya. Mungkin bisa dilanjut lagi dengan sebatang dua. Oh, tidak apa-apa ya, saya izin. Tidak apa-apa. Ini ada Om HJK yang akan menyampaikan sesuatu. Silakan Om HJK sambil memberikan kesempatan kepada pastor untuk menghirup udara segar. Oke, sebelumnya terima kasih nih Pater Kopong yang sudah jauh-jauh dari Filipina, jauh dari Filipina untuk meluangkan waktu, dan kesediaan Romo Kopong cukup membantu, dan isinya daging semua ya bro, isinya daging semua ini. Benar-benar luar biasa, banyak hal yang bahkan saya pun baru. Dan sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih, ini ada teman-teman generasi muda NU yang juga ikut nonton. Saya diberi informasi oleh salah satu peserta, ya salam
untuk teman-teman NU yang menonton, semoga acara ini juga bisa menjadi ajang silaturahmi bahwa gereja Katolik itu seperti ini loh, gitu. Bukan tidak terjadi misinterpretasi terhadap kehadiran gereja. Dan mungkin kalau nanti yang bahan-bahan yang dibicarakan ini tadi nanti ada notulensinya, dan nanti bila perlu ada yang perlu untuk minta bisa di-share begitu ya, Bro Gabriel ya. Oke, mungkin segitu dulu. Kita lanjut kalau misalnya ada pertanyaan tadi apa? Pertanyaan kedua tadi. Ini pertanyaan berikut dari Bapak Alois Kris. Terdapat tuduhan bahwa melalui komunikasi inkulturasi setelah Konsili Vatikan Kedua membuka peluang terjadinya pelanggaran-pelanggaran liturgis. Misalnya adanya misa Imlek, misa nuansa Jawa, misa nuansa NTT, dan sebagainya. Bagaimana pendapat pastor tentang pendapat tersebut? Baik, terima kasih banyak. Ini Mas Alois Kris, ini teman diskusi seperti Mas Bro Hilary ya. Terima kasih banyak. Dan selamat malam, salam juga untuk sahabat-sahabat Nadliin. Ya. Jadi pertama, saya mau menegaskan bahwa Konsili Vatikan Kedua tidak membuka peluang pelanggaran praktek liturgi. Itu sudah pasti. Tetapi yang terjadi, itu yang saya katakan tadi, bahwa karena supaya imamnya itu, saya harus omong jujur, imamnya itu disenangi, jadi lebih ke soal idola. Maka kemudian terjadi itu. Kan ada satu pepatah, tegas pada prinsip, lembut dalam cara. Itu, lembut dalam cara. Kalau saya mau begitu, saya contohkan Filipina mayoritas umat Katolik. Mengapa saya tidak mau misa pakai baju barong? Tapi mereka pun tidak suka itu. Bahkan mereka, saya akui, mereka lebih senang ketika pastor misa lengkap, jubah, kasula. Dan itu mereka mengatakan sebuah bentuk penegasan identitas gereja Katolik. Jadi, saya mau mempertegas posisi konsili. Konsili tidak membuka peluang. Tetapi, karena tadi, minta maaf saya harus katakan, banyak dari kami yang menganggap sudah ditabiskan berarti selesailah tugas pelajar. Saya pernah sharing gitu, jangan bungkam suara awam. Gitu. Jadi teman-teman awam itu bagi saya adalah dosen jalanan saya. Jadi itu kembali ke soal motivasi ditabiskan menjadi imam. Itu bro, jadi saya melihat, saya tetap mempertegas bahwa tuduhan itu adalah salah. Saya mau mengatakan itu. Dan keliru. Itu adalah pribadi. Itu adalah person. Karena kalau kita mengatakan bahwa Konsili Vatikan Kedua membuka pelanggaran, penyalahgunaan inkulturasi, mengapa hingga hari ini gereja Katolik masih berdiri tegak? Masih bersatu. Itu loh, di seluruh dunia. Dan sekarang, apakah saya tidak boleh berinkulturasi dengan teman-teman NU? Bermisi, berdialog, berjumpa. Dan perjumpaan itu kan bukan soal perjumpaan semata-mata gerakan kemanusiaan, tetapi perjumpaan itu juga berangkat dari iman. Tetap berdiri pada prinsip iman kita. Jadi saya kira itu, Mas Alois Kris. Jadi kalau untuk saya itu, karena tuduhan itu terjadi, itu pertama bukan karena ajaran konsili, tetapi lebih kepada posisi imam. Dan bahkan kita lihat, yang menuduh begitu, menuduh Konsili Vatikan Kedua membuka peluang praktek penyalahgunaan, tetapi mereka sendiri pun membentuk kelompok, membentuk grup yang juga menyalahi aturan-aturan gereja Katolik yang sering kita perdebatkan. Jadi apa bedanya? Artinya mereka mau menembak. Kalau dalam
minta maaf, istilah Jawa itu membidik ke selatan, menembak ke utara lah begitu. Jadi mereka mencoba membidik kita, tapi menembak diri mereka sendiri. Jadi saya kira itu lebih kepada persoalan pribadi, persoalan person, persoalan imam. Yang selalu saya katakan, ya supaya mencari aman lah, tidak terjadi konflik. Dengan umat, maka biarlah ikuti daripada umat marah, mulai. Padahal kalau kita mau jujur belajar, saya contohkan di sini. Maka pernah juga saya tulis toh. Tidak semata-mata orang muda ke gereja karena EKM. Yes. Nyatanya umat saya di Filipina. Lagunya itu sudah saya hafal itu. Tiap minggu, tiap hari lagu pembukaan, penutup, persembahan, itu saja. Tetapi mengapa masih banyak orang muda yang ke gereja? Misa di paroki saya hari Minggu bisa 5 kali. Di stasi 3 kali, artinya dalam satu hari 8 kali. Dan itu gereja penuh. Ini kembali kepada soal ketaatan, ketaatan iman. Kalau orang yang sudah menghayati imannya itu bukan siapa yang memimpin dan bukan apa yang dilakukan dalam misa, maka dia tidak peduli itu. Kau mau misa ada nyanyian, misa ada sulap, dia tidak peduli. Jadi itu bro. Mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi saya lebih melihat kepada posisi personalnya orang. Jadi tuduhan itu tidak benar. Ya, baik. Terima kasih Pak Ter atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya dari Saudara Rasional Sitepu. Tanya Padre, kalau kita lihat perkembangan gereja Katolik dan gereja Protestan, ternyata perkembangan Protestan lebih cepat dibandingkan gereja Katolik. Hal ini karena Protestan masuk melalui suku-suku yang memiliki budayanya sendiri. Dari sini gereja Protestan lebih berhasil melaksanakan misi atau memperkenalkan dan menjadikan banyak orang menjadi murid Kristus daripada gereja Katolik. Pada saat yang sama kita lihat budaya Katolik sangat minim di Indonesia. Mohon tanggapan, Padre. Ya, baik, terima kasih. Kalau saya sih tetap percaya diri sebagai gereja Katolik. Ya, kalau dikatakan Protestan, bisa benar, bisa salah. Karena kalau kita melihat misalnya di wilayah timur sana, cara masuknya kan bukan melalui budaya, tapi melalui hal lain yang semua sudah kita ketahui. Tetapi memang harus kita akui juga bahwa soal misi atau inkulturasi yang kontekstual, misi yang kontekstual, itu memang belum maksimal dilakukan oleh kami atau oleh gereja. Tetapi tidak berarti bahwa misi gereja Katolik tidak berkembang. Itu loh. Jadi ini saya kira menjadi sebuah masukan juga untuk kita berpikir bersama soal strategi misi. Gitu loh. Soal strategi misi. Nah mungkin di sini soal strategi misi atau strategi inkulturasinya ini yang sedikit salah. Tetapi kita masih bersyukur bahwa gereja Katolik masuk benar-benar dengan iman dalam bermisi. Dan bukan, minta maaf, gereja Katolik tidak pernah menggunakan sembako atau uang sebagaimana juga yang dituduhkan dalam bermisi. Itu. Saya contohkan di sini dalam pengalaman misi saya. Itu misalnya di Timor, justru yang ikut saya itu beberapa anak muda dari Protestan ya. Dan sampai hari ini masih komunikasi. Pendamping itu sekedar ngobrol. Pembinaan, pendampingan, dan juga yang saya lakukan di sini, itu masuk dengan tetap pada posisi ajaran gereja, tetapi tadi lembut dalam cara bagaimana menjadi teman, menjadi sahabat. Ya, mungkin itu di Indonesia ya, tetapi kalau kita berbicara dalam konteks Filipina, saya lihat bahwa perbandingannya masih
masih hampir masih di atas gereja Katolik lah untuk saya kalau dalam hal misi. Itu. Ya, itu bro. Iya, baik, terima kasih Pak Fer. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bentar. Oh ya, ini ada tanggapan sedikit dari Kakak Maria Dolorosa Nai dari Pasir Putih. Setahu saya misa inkulturasi di NTT tidak mengubah aturan liturgi. Imam tetap menggunakan pakaian liturgi, yang dibedakan adalah untuk nyanyian atau kornya adalah lagu nuansa daerah tersebut, diiringi alat musik daerah tersebut, dan umat mengenakan busana daerah, jadi tidak mengubah aturan liturgi. Mungkin ini untuk menanggapi berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Alois Kris ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Om Antonius. Salam Romo, bagaimana tanggapan Romo berkaitan dengan patung Pachamama? Apakah benar patung Pachamama yang mencuat waktu sinode Amazon? Apakah benar patung Pachamama itu adalah pelanggaran pada liturgi, atau ada sebagian pihak yang menuding bahwa Paus menyembah patung Pachamama? Mohon penjelasannya. Terima kasih, berkah dalam. Baik, terima kasih, Pak. Ya itulah, gereja Katolik ini memang terlalu seksi. Jadi apapun yang dilakukan pasti itu dituduh pelanggaran. Gitu. Cepat-cepat tanpa mendengar dulu penjelasan. Tetapi kalau saya melihat dan membaca dari pernyataan Paus Fransiskus, itu sudah jelas. Bahwa itu kan adalah simbol kebudayaan dan bukan simbol agama. Dan saya mengiyakan itu dengan melihat itu. Bahwa Paus menundukkan kepala dan lain sebagainya, itu pribadi Paus, pribadi secara pribadi, tidak mewakili gereja Katolik dalam hal itu. Jadi dalam hal itu gereja Katolik pun tidak melanggar itu. Kalau saya melihat itu kan ya sekedar simbol di masyarakat pribumi, Dewi Kesuburan dan lain sebagainya. Dan apakah tidak boleh ketika itu sebuah simbol dan ditempatkan misalnya di halaman Vatikan sebagai sebuah seni? Saya lebih melihat ke situ. Jadi saya tidak melihat ada pelanggaran di sana. Kalau disebut pelanggaran, maka saya kira kita ketika misalnya orang Indonesia di sana banyak patung pahlawan dan lain sebagainya, dan mungkin di sekolah-sekolah Katolik pun ada patung-patung pendiri sekolah dan lain sebagainya. Apakah kemudian itu menjadi sebuah pelanggaran? Itu kan sebagai, saya hanya melihat dari posisi itu sebagai sebuah simbol kehidupan masyarakat setempat, tetapi tidak kemudian dijadikan sebagai simbol agama. Dan itu sudah tegas yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Jadi itu hanya sebagai sebuah bentuk penghargaan, tetapi tidak mengubah atau tidak mengaburkan iman gereja Katolik. Itu bro. Jadi saya lebih melihat kepada sebuah simbol dan juga sebuah seni. Dan itu kan kalau kita melihat di foto-foto itu kan sepertinya ditempatkan di luar, gitu. Bukan di dalam. Kalau kita Vatikan itu apakah ditempatkan di dalam gedung Basilika Santo Petrus? Saya kurang tahu. Gitu. Tetapi kalau hanya ditempatkan di luar, misalnya di kolam, nah bagi saya itu kan sebuah hiasan. Hiasan yang diberikan semacam sebuah kado. Nah, itu saja yang menurut saya lihat bertitik tolak dari argumentasi Paus Fransiskus. Itu. Dan mungkin saya mau mengatakan, mempertegas lagi inkulturasi. Jadi saya kira, saya harus katakan sampai hari ini belum pernah terjadi inkulturasi di Indonesia. Harus kita sadari itu. Yang selama ini menggunakan pakaian adat dan lain sebagainya, itu hanya sebuah simbol, bukan inkulturasi. Karena inkulturasi berarti menginspirasi, menggerakkan orang lain untuk masuk dalam misteri yang dirayakan. Itu. Nah, pertanyaannya kan kita coba lihat di Indonesia. Pas prosesi,
Ya. Prosesi imam dari belakang walaupun imamnya menggunakan pakaian busana liturgi. Semua umat itu tetap memandang ke altar atau tidak? Kebanyakan kan menoleh. Lalu inkulturasinya di mana? Kalau inkulturasi itu menggerakkan orang untuk terlibat secara aktif dalam perayaan iman. Artinya tetap fokus pada tujuan perayaan itu. Jadi sebenarnya pernah Romo Bosco almarhum yang komisi liturgi, dia mengatakan bahwa di Indonesia selama ini belum pernah ada yang namanya inkulturasi itu. Karena inkulturasi kita masuk dan menerangi. Ini yang terjadinya kan kita mengambil dan memasukkan di dalam gereja yang kemudian terjadi pengaburan pemaknaan iman. Dan seperti yang saya jelaskan, kalau kita mau bertitik tolak, inkulturasi ketika saya masuk dan berbicara dengan orang lain, kita sama-sama berbicara malam ini pun sebuah proses inkulturasi. Itu yang terjadi. Itu, Bro. Baik, terima kasih, Pater. Ini adalah pertanyaan terakhir untuk melalui chat ya. Tanya Romo, bedanya dari bocah Roma. Tanya Romo, bedanya enkulturasi dan inkulturasi apa? Iya, wah itu berat juga ya. Tapi saya coba memahami enkulturasi itu berarti saya masuk lalu menjadi seperti orang yang ada di dalam masyarakat yang saya jumpai itu. Gitu loh. Nah, itu yang seperti yang saya katakan tadi. Jadi misa pun tinggal ya sudahlah. Ini misa adat atau misa budaya Flores, maka kemudian saya gunakan pakaian mereka, atau pas misa Imlek saya gunakan topi, minta maaf, topi vampir atau topi raja dan lain sebagainya. Itu saya lebih melihat ke enkulturasi. Tetapi inkulturasi berarti ajaran gereja itu yang menjadi fokus, yang masuk dan menerangi budaya agar umat semakin bertumbuh dan berkembang dalam iman. Jadi gereja tetap memiliki identitas yang kelihatan di sana. Penegasan identitas yang nampak itu adalah identitas gereja dan bukan identitas atau simbol masyarakat tertentu yang kelihatan. Tetapi kalau yang kita lakukan misalnya, ada yang menggunakan minta maaf pakaian adat Dayak, misalnya saya sebagai imam, lalu walaupun saya Flores tetapi mencoba seperti orang Batak atau orang Dayak, maka pada saat misa saya menggunakan pakaian adat Dayak atau adat Batak lalu stola di luar. Nah, itu bagi saya adalah enkulturasi. Gitu loh. Tetapi inkulturasi saya orang Flores, imam, saya menghargai kebudayaan mereka tanpa harus menggunakan pakaian adat mereka misalnya dalam misa. Tetapi di situ saya menerangi makna ajaran iman tentang pakaian-pakaian mereka itu. Dihubungkan dengan pakaian atau busana liturgi gereja. Itu. Jadi lebih singkatnya inkulturasi itu adalah menanamkan ajaran iman, ajaran gereja di dalam kebudayaan atau masyarakat tertentu, tetapi enkulturasi kemudian mencopot atau menggunakan kebudayaan itu dalam konteks gereja atau perayaan itu. Itu, Bro Gabriel. Ya, terima kasih Romo. Ya. Saya yang handle sementara. Ya. Hostnya istirahat sebentar. Co-host yang jalan nih. Oke. Biar nggak makan gaji buta katanya gitu. Karena gratisan aja sih. Gini, Romo, jadi saya mau mempertajam soal pertanyaan enkulturasi tadi ya Romo ya. Karena memang ada banyak hal-hal baru yang sebetulnya bahkan yang kita belum paham enkulturasi itu mungkin jadi enkulturasi itu cuman mengambil budaya lokal secara mentah-mentah kemudian kita terapkan di dalam diri kita begitu ya Romo ya. Ya betul. Kalau betul. Beda lagi dengan akulturasi, kita yang masuk kita mengubah
apa ya secara Mengutarakan. frontal begitu ya. Ya, kalau inkulturasi kita masuk dan kita menerangkan ini loh budaya kalian begini nih, budaya gereja seperti ini, begitu ya Romo ya. Ya, Oke. jadi dari perspektif gereja itu yang menjadi fokus inkulturasinya itu. Baik, Pater. Ini ada Bu Katarina yang angkat tangan, raise hand. Silakan Bu Katarina di unmute. Bu Katarina. Ya baik, terima kasih. Feedback Bu, dimatiin dulu kalau enggak itunya. Iya. Ya, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, cukup. Ya. Baik. Selamat malam. Ya, selamat malam Bu. Silakan. Selamat malam juga. Perkenalan singkat dari mana? Saya Katarina dari Jember. Enggak kedengeran, Bu. Saya ini Katarina dari Jember. Jember. Ya. Ya. Ya, baik. Menarik untuk menyimak webinar pada malam hari ini terkait dengan inkulturasi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya kemukakan pada kesempatan ini. Yang pertama itu terkait dengan lagu-lagu yang nuansa kedaerahan. Saya pernah hadir di sebuah gereja di mana di sana ada lagu-lagu tertentu yang dilarang untuk dinyanyikan di dalam gereja tersebut. Saya kasih contoh misalnya lagu Misa Dolo-Dolo. Nah, di gereja tersebut lagu semacam itu tidak boleh dinyanyikan. Gitu. Lalu ada kebijakan dari pastor paroki bahwa hanya lagu-lagu tertentu yang boleh dinyanyikan, seperti itu. Nah, berkaitan dengan ini, pertanyaan saya, apakah memang ini kebijakan dari gereja dari pastor paroki tersebut, ataukah memang ini berlaku secara universal? Lalu yang kedua, apakah ada kebijakan universal terkait dengan lagu-lagu inkulturasi yang harus dinyanyikan di dalam gereja sehingga umat atau orang-orang yang misalnya memimpin kor atau mereka yang ingin menyanyikan lagu-lagu tersebut itu bisa mempunyai keleluasaan gitu, apalagi ketika ada misa inkulturasi dan semacamnya. Nah, apakah ada kebijakan universal terkait dengan hal semacam ini sehingga umat bisa mengikuti, ada patokannya misalnya dari syairnya, dari lagunya dan lain sebagainya? Itu pertanyaan saya yang pertama. Lalu yang kedua, saya melihat sebuah budaya lokal, kearifan lokal yang saya melihat ada kemungkinan budaya ini bisa dimasukkan ke dalam liturgi gereja. Kebetulan saya menikah dengan orang Maluku Tenggara Barat, orang Saum Laki. Nah, di sana itu ada salah satu kearifan lokal, itu namanya Kaut Dedin. Kaut Dedin itu adalah sebuah proses inisiasi di mana perempuan yang bukan dari daerah itu dimasukkan ke dalam daerah itu dengan cara ada prosesi adat, lalu dahinya atau kepalanya ditandai dengan tanda salib. Nah, dari tanah. Lalu di situ maksud dari upacara ini adalah untuk memperkenalkan bahwa si perempuan ini dia sudah menjadi bagian dari daerah tersebut dan untuk memperkenalkan juga kepada leluhur, dan yang berikutnya adalah implikasinya kepada hubungan perkawinan mereka, artinya bahwa perempuan ini ketika sudah ditandai dengan tanah, dengan tanda salib yang tadi dibuat dari tanah, lalu dia sudah menyatu dengan itu, maka dia tidak boleh lagi untuk berpaling kepada orang lain. Itu ketika dia berpaling misalnya, maka ada resiko-resiko yang harus dia tanggung. Nah, apakah kearifan lokal ini bisa dimasukkan ke dalam liturgi gereja, misalnya dalam sakramen inisiasi misalnya,
untuk memperkaya mengawinkan antara kearifan lokal ini dengan liturgi gereja. Karena tadi Pater sendiri mengatakan, saya mengutip salah satu kalimat, budaya yang menyelamatkan. Nah, saya melihat ini juga sebagai sebuah budaya yang menyelamatkan, artinya menyelamatkan pasangan tersebut sehingga mereka tidak berpikir untuk macam-macam gitu, karena ada konsekuensi yang akan ditanggung dari kearifan lokal yang sudah dijalankan tersebut. Nah, apakah memang ini bisa dimasukkan ke dalam liturgi gereja? Dan kalau bisa, itu pada bagian mana? Dan seharusnya bagaimana? Apakah ada aturan-aturan tertentu? Seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih, Bu Katarina. Ya, silakan langsung, Pater. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama, jelas sudah ada soal lagu, itu sudah ada pedoman universal. Jadi syairnya, itu semua itu harus memiliki refleksi, pendasaran, entah itu teologis, biblis, dan pastoral. Itu 3 hal itu yang penting. Nah, jadi, dan konteks lagu. Kalau kita berbicara lagu Dolo-Dolo, itu kan kebetulan saya dari sana. Dolo-Dolo itu kan sebenarnya itu semacam tarian. Kata Dolo-Dolo ya, itu tarian. Tentu bahwa kemudian ada pelarangan itu. Karena kata-kata atau syair-syairnya itu tidak mengungkapkan makna teologis, biblis, 2 hal ini penting. Itu sehingga kemudian itu menjadi larangan. Tapi ada juga yang lolos karena kemudian itu setelah ditinjau oleh para ahli bahwa lagu ini memiliki makna teologis, makna biblis, dan tentu ada ungkapan pastoral di sana, yang kemudian itu ditandatangani atau diberikan imprimatur dan nihil obstat oleh pejabat yang berwenang. Jadi itu tentu ada begitu. Ya. Memang banyak seperti buku-buku lagu pun, ya, Exultate misalnya yang biasa dipakai oleh kami orang NTT, itu pun dalam tanda petik, ya, pengetahuan saya memang dilarang. Gitu. Karena memang banyak lagu, kalau kita mau melihat di situ, itu lagu-lagu itu sebelumnya untuk masyarakat lokal NTT. Kemudian, dimanapun ada masyarakat NTT, ya, walaupun di surga mereka ada atau tidak, nah itu kan masih tanda tanya ini untuk masyarakat NTT. Dimanapun ada orang NTT, mencoba itu, mempromosikan lagu-lagu itu, walaupun belum diimprimatur misalnya, ataupun belum diberi nihil obstat oleh pejabat yang berwenang. Maka supaya lagu, tentu pastor yang melarang tadi memiliki pendasaran, dan tentu gereja lokal dalam hal ini KWI, sudah juga memiliki panduan. Saya meyakini itu. Karena dalam setiap lagu yang kami pelajari, baik itu musik liturgi dan tentang liturgi dan ekaristi, apapun yang coba dinyanyikan setiap lagu itu harus memiliki pendasaran teologis, biblis. Dan 2 hal ini yang paling penting sebenarnya. Dan kemudian itu dikaji, dan jika memang memiliki standar 2 hal minimal, teologis dan biblis, maka pasti itu akan diberi imprimatur dan nihil obstat untuk dinyanyikan. Jadi pedoman universalnya itu tidak berubah, itu berlaku untuk semua orang, semua gereja Katolik di seluruh dunia. Itu. Lalu yang kedua, soal budaya lokal di Maluku tadi, terutama soal proses inisiasi yang terjadi di masyarakat. Saya kira justru ini bagi saya sebuah perjumpaan yang kemudian sudah dipertegas oleh gereja dalam sakramen inisiasi itu, gitu loh. Jadi sebenarnya bagi saya ini yang menarik, bahwa masyarakat sudah melakukan ini, proses inisiasi di tengah masyarakat. Tetapi kemudian kehadiran gereja dengan ajarannya, tapi jangan lupa, karena kau seorang Katolik, jangan lupa juga untuk melakukan proses inisiasi di dalam gereja sebagai anggota gereja. Prosesnya tidak lagi budaya, tetapi budaya yang sudah dilakukan itu dimasukkan ke dalam gereja melalui sakramen pembaptisan. Itu loh. Jadi saya kira sebenarnya itu tidak dimasukkan pun sudah memperkuat, karena yang memperkuat
itu adalah sakramen pembaptisan ini. Lalu, misalnya perkawinan supaya tidak berpaling. Sebenarnya juga sudah diperkuat lewat janji perkawinan melalui sakramen perkawinan itu. Jadi sebenarnya ini prosesnya sudah terjadi. Ini. Jadi menarik, budayanya sudah ada. Pas gereja masuk, gereja memberikan pemahaman, maka saya lebih meyakini dan memiliki harapan semoga kemudian apa yang sudah terjadi di masyarakat ini, kemudian gereja sudah masuk, justru mereka memiliki kemauan untuk menerima proses inisiasi di dalam gereja melalui sakramen baptis dan juga mempertegas hubungan mereka melalui sakramen perkawinan. Nah, saya kira untuk bagian budaya ini memang kalau secara liturgi tidak bisa dimasukkan, tetapi saya kira dimasukkan di proses pembinaan baptisan dan juga di kursus perkawinan. Nah, itu bisa dimasukkan unsur-unsur budaya lokal ini untuk mengingatkan mereka. Dan misalnya di dalam khotbah, khotbah imam itu juga bisa menjadikan proses yang terjadi di masyarakat ini dalam bentuk katekese kepada pasangan atau kepada orang tua yang anak-anaknya dibaptis atau kepada mereka yang dibaptis secara dewasa. Saya kira itu yang menjadi poin penegasan. Karena memang kalau kita akhirnya memasukkan secara di dalam perayaan memang akan mengaburkan. Tetapi boleh juga misalnya seperti waktu masih kuliah, kami tanya misalnya ada tradisi Jawa yang menginjak telur, gitu. Laki-laki menginjak telur atau gimana lah begitu. Itu bisa ditempatkan sebelum perayaan Ekaristi. Jadi sebelum prosesi masuk, di depan gereja bisa dilakukan ini. Dilakukan proses inisiasi adat di depan gereja, ataupun soal sebelum mereka masuk pada saat perarakan pasangan yang menikah, dilakukan di luar perayaan liturgi, tetapi di depan gereja yang kemudian dilihat oleh semua orang. Sehingga makna kearifan lokal ini tidak juga hanya untuk pasangan yang menikah atau mereka yang dibaptis, tetapi juga dilihat oleh banyak orang dan dihayati dan dihidupi. Nah, ketika sudah masuk dalam liturgi, itu jelas gereja yang memang menjadi fokus utama di sana. Jadi, saya mengusulkan kalau memang tidak pada saat pembinaan atau kursus, baik juga sebelum proses perkawinan atau pembaptisan, atau setelah pembaptisan dan perkawinan lalu dilakukan di luar gereja. Begitu. Itu Bu Katarina. Dan tadi ada yang bertanya di grup chat tentang moto tabisan saya. Itu moto tabisan saya adalah bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Dan tadi Mas Bro Hilary, tadi ada Bu Yuliana loh bertanya soal PDKK. Apakah saya bisa jawab langsung? Ya, Pak, silakan aja. Iya, silakan. Ya, baik, Bu Yuliana, saya, Bu Yulilo, saya secara pribadi, jujur, minta maaf, bukan berarti saya tidak suka dengan PDKK. Hanya kalau saya memang diminta untuk memimpin misa PDKK, memang saya sendiri artinya belum in itu. Bukan berarti saya tidak suka, tidak. Saya tetap menghargai posisi mereka sebagai kelompok kategorial itu. Tetapi saya tidak istilahnya itu belum bisa masuklah ke dalam situasi seperti itu. Nah, kalau pandangan saya pertama bahwa kalau kegiatan PDKK atau perayaan misa PDKK secara kelompok menurut saya pribadi hanya untuk PDKK saja, tidak dalam konteks umum misalnya misa hari Minggu di gereja dan lain sebagainya, tetapi secara kelompok dalam hal ini kelompok kategorial. Secara pribadi saya tidak ada masalah itu ya, karena kelompok mereka saja orang-orang para anggota PDKK, jadi menurut saya tidak masalah gitu loh. Tetapi kemudian kalau sudah di dalam gereja, misalnya misa hari Minggu, misa bersama dengan umat yang lain, maka ya ketaatan pada pedoman umum misalnya Romari itu wajib ditaati.
diikuti, yaitu lagu-lagunya, lagu-lagu liturgi tetap harus mengikuti PUMR, dan semua proses harus mengikuti PUMR. Dan tentu bahwa meskipun itu kelompok kategorial, ya, untuk ke PDKK dan misa hanya untuk PDKK, tentu berbagai kaidah PUMR pun ya, tetap dilihat dan diikuti. Untuk saya seperti itu. Dan yang kedua yang paling penting adalah bahwa ya mungkin ada yang tuduhan seperti itu. Saya kira itu juga menjadi sebuah evaluasi kritik atau evaluasi supaya bagaimana para anggota PDKK juga mau melakukan proses inkulturasi, proses misi, perjumpaan, dialog dengan orang-orang lain yang juga bukan anggota PDKK, sehingga yang bukan anggota PDKK juga bisa melihat, bisa tercerahkan tentang kehadiran PDKK ini. Saya kira itu juga yang paling penting. Itu saja, Bu Yulilo. Ya, terima kasih Romo. Ini ada pertanyaan lagi. Wah, ini antusias sekali ya, antusiasmenya besar sekali. Ulasan yang bagus dari Pater, yang ini dari Bu Francisca Eka ya. Di sosmed, pihak Antika V2, Konsili Vatikan kedua, tidak memaknai secara benar apa arti inkulturasi. Yang dimasalahkan adalah masalah apa yang mereka sebut dengan liturgical abuse, di mana tudingan tersebut dilengkapi foto penari tradisional saat misa. Yang ingin saya tanyakan, adakah batas-batas yang ditentukan Gereja Katolik terkait liturgi yang melibatkan unsur-unsur kebudayaan tradisional, misalnya pada bagian mana mereka boleh ambil bagian dan bagian misa yang mana yang tidak? Dari Bu Francisca Eka, silakan dong. Ya, baik. Selamat malam Bu Francisca. Saya kira kalau kita pertama, sekali lagi saya menegaskan bahwa tuduhan itu tidak benar, karena tidak semua gereja melakukan itu. Jadi saya selalu melihat itu adalah personal, pribadi yang melakukan itu. Jadi pertama saya menegaskan bahwa konsil dokumen ataupun konsili Vatikan kedua itu tidak pernah, menurut saya, dan saya melihat dan saya kira semua, bahwa tidak pernah menghadirkan atau membuka pintu terjadinya penyimpangan. Itu dulu. Yang kedua, saya mau mempertegas bahwa itu tadi, karena orang yang sudah mengidolakan seseorang, walaupun pandangannya salah, pasti tinggal apapun yang baik dibuat, pasti salah. Sama seperti Jokowi lah. Apa-apapun tetap salah Jokowi gitu loh. Kalau orang sudah tidak suka. Karena tadi menjadikan satu orang sebagai idola. Jadi ini yang penting apapun yang diomong, walaupun itu salah, diikuti. Untuk hanya menghantam Jokowi misalnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, soal batasan-batasan sebenarnya itu sudah jelas di pedoman di PUMR. Itu sudah jelas. Bahwa kemudian mau ada tarian. Nah, itu yang saya katakan. Karena Konsili Vatikan kedua memang menghargai dan menghormati kebudayaan. Tetapi dia juga punya posisi tegas. Ada batasan-batasan. Terutama kalau itu dalam kerangka liturgi. Misalnya, pada saat persembahan, ada tarian. Bukan imam, tetapi ada tarian. Itu merupakan tarian iringan persembahan. Jadi di bagian misa kan ada bagian yang tidak boleh diubah. Ada bagian yang masih bisa dimasukkan. Hal-hal lain yang menyegarkan, menggerakkan iman umat. Nah, misalnya di persembahan, kalau memasukkan tarian, pun tarian yang memang sesuai dengan lagu persembahan. Jangan sampai tarian itu hanya diiringi oleh musik instrumental. Itu yang tidak boleh. Tarian yang memang lahir dari lagu itu untuk mengiringi persembahan. Atau pada saat tarian perarakan. Itu yang, jadi batasannya seperti itu. Tetapi itu oleh umat, bukan imam yang kemudian harus turun atau menggunakan kasula dan jubah lalu
main gitar, minta maaf, itu tidak bisa. Itu. Ya. Jadi itu hanya dilihat sebagai sebuah partisipasi umat dalam perayaan Ekaristi, tetapi ada batasan-batasan ya. Pada saat pembuka dan juga mungkin pada saat persembahan sebagai ucapan syukur atas anugerah Allah. Tetapi yang sesuai dengan lagu, makna dan isi lagu itu sendiri. Itu saya kira itu, Mas Bro. Terima kasih Romo. Kemudian pertanyaan ini yang kalau tanggapan-tanggapan cukup dibaca saja ya. Kalau yang saya baca pertanyaannya saja. Inkulturasi ini dari Pak Anton lagi. Inkulturasi menjadi bagian penting untuk membangun sistem tata nilai yang menjamin bahwa alam adalah sahabat kita. Mungkin ini nanti terkait dengan Laudato Si begitu ya. Apakah benar demikian, Romo? Kemudian nanti setelah itu ada Primus Sanctus dari Pontianak. Nanti ini aja Bro, tolong ditulis saja di chat ya. Nanti saya bacakan. Gitu langsung Romo. Ya baik, Pak Anton. Jadi saya mengatakan betul dalam hal penyelamatan lingkungan. Dan itu yang kami lakukan di Kalimantan Timur, di Samarinda. Jadi tetap ini misalnya, ini ajaran gereja, lalu menggali kearifan lokal yang menjadi kekuatan. Sehingga kami meyakini ketika dua kekuatan ini bisa berjalan, misalnya kearifan lokal yang ada di masyarakat soal cerita-cerita tentang masyarakat adat Dayak yang menjaga alam, lalu itu kami menghubungkan dengan peran manusia yang diberikan oleh Allah dari kitab Kejadian. Dan itu dikumpulkan dalam bentuk buku. Dan beberapa perjuangan dalam penyelamatan lingkungan misalnya di wilayah Samarinda yang kemudian kami berhasil karena ini. Itu yang saya. Karena soal kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat dan juga gereja masuk dengan ajaran gereja, kemudian terjadi perjumpaan di sana. Jadi ini yang saya lihat sebagai sebuah inkulturasi tadi. Inkulturasi itu perjumpaan dalam berbagai hal. Perjumpaan yang mencerahkan, perjumpaan yang kemudian menjadi sebuah kekuatan sosial juga untuk bergerak bersama. Jadi tidak semata-mata soal liturgi. Gitu. Bisa juga, misalnya dengan teman-teman Hadliin, mereka ada resolusi jihad terkait kedaulatan atas sumber daya alam gitu loh. Di sana ada proses inkulturasi. Ini ajaran gereja. Dan kalau kita mau jujur, teman-teman NU lebih menghayati Laudato Si. Karena ketika saya tahu, Paus Fransiskus pertama kali keluarkan Laudato Si, teman-teman NU yang ajak pertama kami berdiskusi tentang Laudato Si. Dan itu sangat benar, Mas Bro. Artinya, ini kan sudah terjadi sebuah proses inkulturasi kalau kita mau menjadi sebuah gerakan. Jadi gerakan itu bukan karena soal saya mengenal dia, tetapi gerakan iman. Teman-teman NU dengan iman mereka, kita Katolik tetap dengan iman kita. Itu. Tetapi bergerak bersama. Itu. Terima kasih. Ya, baik, Pater. Kemudian ini dari Primus Sanctus di Pontianak, karena belum ditulis pertanyaannya langsung. Cuma tanggapan aja, nggak ada pertanyaan mungkin? Kalau bukan pertanyaan, ini saya lanjut ke Pak Anton lagi sama Bro Sylvester Dea yang pertanyaannya mirip ya. Intinya, apakah dengan pengakuan kebenaran, ada pantulan kebenaran di dalam agama lain, apakah berarti agama lain telah diinkulturasi atau apa yang ingin diharapkan? Mungkin begitu. Ya, baik. Atau mungkin yang sering terjadi di diskusi bahwa dengan mengakui pantulan kebenaran agama lain berarti seakan-akan menghapus ENS misalnya. Yes. Yeah. Saya kira Bro Gea dan Pak Anton, soal pengakuan itu lebih pada soal penghargaan.
penghormatan. Tetapi tidak kemudian gereja masuk ke sana berinkulturasi sampai kemudian lupa akan identitasnya. Tidak. Sama seperti misalnya saya mengakui Mas Gea atau Pak Anton punya kebenaran. Saya mengakui itu. Tetapi bukan berarti kemudian saya tidak lagi meyakini kebenaran saya. Pengakuan saya itu hanya sebuah bentuk penghormatan bahwa saya tidak bisa juga kemudian memaksakan mereka di sana. Tetapi pada saat ada pengakuan itu sebenarnya, kalau saya memaknai itu, pada saat ada pengakuan tentang kebenaran atau pantulan kebenaran agama lain, pada saat yang sama saya mewartakan iman saya akan Kristus yang adalah jalan kebenaran kepada mereka. Itu loh. Jadi betul terjadi soal proses inkulturasi, perjumpaan di mana bahwa yang saya imani itu mendorong saya, pengakuan itu lebih pada mengungkapkan iman saya bahwa Yesuslah yang menjadi jalan kebenaran itu, yang juga sekarang menjadikan saya yang menunjukkan jalan dan kebenaran itu pada orang lain. Tetapi kemudian bahwa soal proses pengakuan itu tidak melepaskan saya dari iman saya itu loh. Pengakuan itu lebih pada konteks kemanusiaan, lebih pada konteks soal penghormatan itu loh. Tetapi bahwa di sana ada pewartaan iman, ya. Yang saya wartakan siapa? Yesus yang adalah jalan kebenaran, yang menjadi ajaran gereja itu loh. Bahwa ini loh, kalau kamu mengatakan di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan, nah ini bahwa keselamatan itu hanya terjadi karena ada sebuah perjumpaan di mana saya memiliki kebenaran iman akan Kristus yang kemudian memberikan penghormatan kepada kalian. Saya kira ada tulisan Pastor Markus itu juga sangat bagus, bahwa soal penghormatan itu sebenarnya merupakan pengungkapan iman kita. Jadi tidak semata-mata bahwa kita menanggalkan iman kita, kita sudah melupakan ENS itu. Itu. Ya, Oke, kira itu. Ya, terima kasih. Soal EENS, kawan-kawan nanti ada bahasan tersendiri, walaupun sudah disinggung sebentar oleh Pater Kopong berdasarkan pertanyaan dari Bro Anton dan Bro Gea. Tapi nanti di sesi EENS secara khusus ya. Kemudian ini pertanyaan dari Bro Aldo. Bro Aldo, makna otentik dari inkulturasi sebagai proses penerangan unsur-unsur kultural setiap tradisi manusia berdasarkan 3 sumber wahyu ilahi gereja, yaitu tradisi apostolik, kitab suci, dan magisterium. Akan tetapi, mengapa Konsili Vatikan II terkesan mengalah terhadap unsur kultural budaya modern, khususnya Barat, yaitu humanisme? Karena sebagaimana nyata dalam Gaudium et Spes 12, Konsili Vatikan II mau menggeser makna otentik gereja, atau terkesan mau menggeser makna otentik gereja dari kristosentris menjadi antroposentris. Apakah betul ada kesan seperti itu, Pater? Saya lihat di Gaudium 12 dulu. GS 12 ya. GS 12 ya. GS 12. Ya, ya. Saya 10 11. Oke. Sambil mencari itu, nanti ada pertanyaannya dari Bro Primus Sanctus tadi. Jadi yang ulasan Pater tidak hanya teologis tapi juga filosofis. Nah, kira-kira apakah ada unsur filosofis dari apa yang dikatakan oleh Pater begitu? Unsur filosofis apa ya? Ya, ini ya tentang inkulturasi itu apa filosofisnya ya, bukan teologisnya tetapi filosofisnya. Kalau ya saya tadi melihat lebih ke filosofis, inkulturasi masuk, inkulturasi itu adalah perjumpaan, itu saja. Dari ketika saya berdialog, malam ini kita berdialog, berdiskusi, itu adalah inkulturasi. Jadi inkulturasi itu hubungan, kalau kita dari sisi filosofis Gabriel Marcel, itu kan hubungan intersubjektif, gitu. Hubungan antar sesama. Jadi itu yang saya lihat.
Berarti sudah ada filosofisnya ya, Pater ya, memang ya. Ya. Oke. Gaudium et Spes sudah terbuka, Pater? Sudah. Yang GS12? Martabat pribadi. Ya. Apakah itu kemudian dari kristosentris menjadi antroposentris? Kalau kita membaca Gaudium 12 itu kan dari babnya itu kan manusia diciptakan menurut gambar Allah. Yes. Maka saya tetap melihat itu tidak terjadi antropomorfisme di sana. Okay. Saya tetap melihat bahwa itu pun soal Allah menciptakan kan sudah, dan kemudian dimaknai bahwa Allah itu manusia adalah gambaran Allah, karena memang manusia memiliki posisi tertinggi dari makhluk ciptaan lain. Dan saya memaknai bahwa saya sebagai gambar Allah, maka Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan dalam diri saya, dalam perjumpaan saya dengan yang lain, bahkan dalam ajaran-ajaran gereja. Itu loh. Sehingga kemudian kalau dikatakan bahwa gereja kompromi terhadap humanisme atau apapun itu, saya kira tidak. Karena kalau kita melihat Yesus dalam kerangka mewartakan kerajaan Allah, itu pun dia berjumpa dengan persoalan-persoalan sosial yang ada di sekitarnya, persoalan-persoalan politik. Dan itu pun Yesus melakukan, tetapi fokusnya itu tetap kerajaan Allah. Dan itu juga yang dilakukan oleh Konsili Vatikan kedua, bahwa persoalan-persoalan entah itu politik, humanisme, ekonomi, dan lain sebagainya itu saya mengatakan tadi bukan media untuk mewartakan iman, tetapi mereka adalah tanah misi, di mana gereja masuk menjadikan tetap Yesus sebagai pusat dari misi itu, sehingga gereja masuk menegaskan kehadiran kerajaan Allah lewat sikap pembelaannya itu, lewat sikap perjuangan, dan itu sebenarnya juga dilakukan oleh Yesus Kristus. Kalau mengatakan gereja itu menggeser posisi Yesus kristosentris menjadi antropomorfisme, menjadi antroposentris. Lalu untuk apa Yesus mau berinkarnasi? Untuk apa Yesus mau menjadi manusia? Dia yang adalah Allah. Jadi ini kan sebenarnya kan Yesus, peristiwa inkarnasi itu juga menjadi sebuah peristiwa inkulturasi Yesus terhadap kehidupan kita. Itu loh. Inkarnasi Yesus adalah inkulturasi Yesus dalam kehidupan manusia. Nah, hari ini inkarnasi Yesus dan juga inkulturasi Yesus itu hadir dalam diri gereja. Gereja berinkulturasi, gereja bermisi di tengah-tengah kehidupan manusia. Jadi saya belum melihat ada soal kompromi di sana. Itu loh. Tetapi saya lebih melihat tanggung jawab dan peran manusia sebagai gambar Allah, yaitu tanggung jawab dan peran gereja. Itu terhadap masalah-masalah sosial. Kalau saya melihat di situ sekilas tadi membaca Gaudium et Spes nomor 12 itu. Ya, Bro Aldo. Siap, Pater. Oke, ini sebetulnya jadwal kami rencanakan selesai jam 9 karena waktu Filipina 1 jam lebih dahulu ya, Pater ya. Jadi jadi jam 10 ya di Pater ya kalau. Tidak apa-apa. Kalau saya beritahu memang kalau model diskusi begini, apalagi diskusi halal begini, nah itu bisa sampai jam 12 enggak apa-apa. Itu sudah biasa. Oke, ya tapi oke lah. Sambil menunggu pertanyaan yang lain. Oh, ini ada pertanyaan dari Bro Agustinus Agun ya. Agustinus Agun menanyakan, malam Pater Kopong, kenapa kelompok yang kontra KV2 tidak protes secara terbuka ke Vatikan, sementara mereka masih berbaur dengan kita yang pro KV2? Ya mungkin ini pertanyaannya ditanyain ke mereka ya, Bro Ya, Agustinus. Ya. Tetapi kalau kita melihatnya itu Bro Agus begini loh.
Ya karena tadi menjadikan orang itu sebagai idola. Nah, itu loh. Ya. Jadi contoh toh, saya kalau sudah menjadikan Lionel Messi itu sebagai idola, mau jeleknya Lionel Messi saya tetap bela. Tetapi saya tidak akan pernah berani protes soal orang lain itu di depan. Misalnya saya tidak akan pernah protes, misalnya saya mengatakan, Ronaldo itu main jelek dan lain sebagainya. Kan tidak akan pernah protes langsung ke Ronaldo. Tetapi ya di Facebook dan lain sebagainya. Jadi saya lebih melihat orang-orang yang seperti itu adalah pertama, karena mengidolakan orang hanya dari segi suka dan tidak suka. Gitu. Jadi itu banyak terjadi. Jadi kalau sudah mengidolakan seseorang karena like and dislike, maka mereka tidak akan pernah berani mengungkapkan itu. Karena apa? Mereka sebenarnya sudah tahu alasan dasar protes mereka itu sebenarnya tidak berdasar dan tidak kuat. Itu. Dan itu bisa kita baca dari komentar-komentar mereka. Maka misalnya ketika teman-teman mengungkapkan dengan dokumen-dokumen pendasaran yang ini, kan lalu kemudian terjadi serangan secara pribadi. Itu loh. Itu yang terjadi kan. Jadi itu saya kira itu Pak Agus. Terjawab ya Pak Agus. Ya, kemudian ya silakan mungkin Bro Gabriel, host. Baik, terima kasih banyak atas penjelasan yang panjang lebar dari Pater ya, dan antusias sekali para peserta diskusi kita pada malam hari ini dalam kegiatan webinar kita ini, dan semoga apa yang sudah kita diskusikan ini bisa diendapkan dan diwartakan juga kepada saudara-saudari umat Katolik yang lain, dan agar pesan-pesan yang kita ketik dari webinar ini bisa dipahami juga oleh umat Katolik yang lain. Baik, sebelum kita masuk ke acara konklusi, mungkin apakah ada satu dua kata dari Pater kepada umat Katolik di mana saja terkait dengan pemahaman nilai-nilai yang berkaitan dengan inkulturasi ini. Mungkin bisa satu dua kata-kata, Pater, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman sekalian atas proses belajar baik di Facebook, baik di grup chat, dan juga proses belajar bersama di webinar ini. Dan yang kedua, saya hanya mau menegaskan bahwa ketaatan pada gereja, ketaatan pada paus, ketaatan pada ajaran-ajaran, itu adalah bagian dari iman. Bahkan dia tidak hanya menjadi bagian dari iman, iman itu sendiri. Saya mau mengatakan. Jadi, kalau memang tidak mau taat, ya sudahlah. Katakan saja saya keluar dari gereja Katolik. Daripada di dalam, tetapi selalu membuat kekacauan. Itu bagi saya paling penting. Jadi harus gentle. Gitu. Nah, jadi, mari kita taat. Kita bisa lihat. Kalau mereka mengatakan bahwa Konsili Vatikan kedua itu banyak pelanggaran, kita bisa melihat buah hasil gereja hari ini. Mungkin pada zaman, iya kita bisa lihat hari ini. Yang sebelumnya kita hanya tahu bahwa Filipina itu mayoritas, tetapi sekarang India nomor 2. Saya kira itu karena buah dari Konsili Vatikan kedua. Korea, bahkan di Filipina ini, kemana-mana itu, suster dan imamnya saja, religiusnya saja, yang lebih banyak itu Vietnam. Sehingga waktu Indonesia melawan Vietnam itu, supporter 2000-an itu
500-an lebih, bahkan 1000-an lebih itu para suster dan imam Vietnam. Dan bagi saya itu adalah buah dari ketaatan iman pada gereja. Karena bagi saya dan bagi gereja dan bagi kita semua, ketaatan iman pada gereja, ketaatan iman pada Paus Fransiskus, ketaatan iman atau semua paus dalam arti ketaatan iman pada para uskup, ketaatan iman pada ajaran-ajaran dan dokumen Konsili Vatikan kedua, itu merupakan ketaatan terhadap karya Roh Kudus. Maka saya melihat bahwa sinode ini pun sebenarnya adalah sebuah kebangkitan gerakan mempertajam pendengaran untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Maka mengapa dalam sinode ini sangat ditekankan proses mendengarkan itu? Maka bagi orang yang menentang Konsili Vatikan kedua dan juga ajaran-ajarannya tentunya, atau selalu menghakimi Paus Fransiskus, saja. Mari dengarkan. Dengarkan. Dengarkan dalam iman suara Roh Kudus itu. Jadi jangan hanya berbicara, tetapi dengarkan dengan ketaatan iman. Bukan dengan otak, dengan logika. Karena iman itu tidak bisa, untuk saya iman itu tidak hanya bisa dijelaskan dengan logika dan kata-kata. Tetapi iman itu hanya bisa dijelaskan dengan ketaatan. Yang nampak dalam sikap. Dan buahnya kan ada. Hasilnya kan ada. Ya minta maaf, artinya bukan mau sombong. Saya selalu mengatakan, ya mereka mau protes itu berapa? Tapi ternyata misalnya saya keluarkan satu tulisan di Facebook yang juga tentang ajaran gereja dan bahkan itu kelihatan kaku, tetapi bisa 100-an lebih atau 200-an yang bisa share. Artinya saya melihat bahwa orang-orang ini memang masih taat pada gereja walaupun mungkin bagi orang lain itu dianggap konservatif atau liberal. Jadi mari kita tetap percaya karya Roh Kudus. Taat, yang selalu saya katakan, sudahlah kita taat. Taat itu membahagiakan. Ya, bacaan Injil hari ini bahwa saya memaknai bacaan Injil hari ini, hanya orang yang taat yang membuahkan hasil yang menggembirakan. Tetapi kalau orang yang tidak taat, pasti ya buahnya itu kelihatan. Tidak akan menggembirakan. Selalu gelisah, yang pada akhirnya selalu protes. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pater.